うちょっと待って。あと何秒ぐらい？犬苦手なんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。気がない。Aduh, sampai jatuh itu lucu banget ya. Makanya kadang-kadang di dalam tengah persoalan itu kita juga bisa, ini ada yang perlu kita syukuri, adalah kita bisa melihat siapa orang yang ada di samping kita. Siapa teman sesungguhnya. Betul. Itu juga bisa diketahui ketika kita punya masalah. Seperti itu juga nggak, Prita? Benar, yang pasti keluarga itu ya. Keluarga yang selalu mendampingi Prita. Itu benar-benar membantu, mensupport Prita pada menjalani itu. Jadi kita bisa lebih banyak bersyukur justru ya di tengah banyak persoalan itu. Dan juga ada kekuatan cinta di sini rupanya. Lah, ya. Kita ngadakan dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu, saya dari Surabaya. Oke, silakan Ibu. Iya. Ini saya punya pertanyaan. Apakah the seven law of happiness itu harus dilakukan dengan berurutan? Oke. Oh iya. Lalu pertanyaan kedua. Iya. Apa bedanya kalau dilakukan dengan cara berurutan dan dengan cara tidak berurutan? Misalnya kita langsung ke nomor 7 ya, nomor 7, terus yang selanjutnya ngikutin gitu. Oke. Ya, terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara supaya kita konsisten atau terus-menerus bisa melakukan ketujuh hukum tadi? Raja, makasih. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Silakan Mas Arfan. Ya, jadi apakah harus urutan? Yes. Karena kalau kita belum bersabar, kan sabar adalah fondasi tadi. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak bersabar? Iya kan? Bagaimana kita bisa melihat masalah itu sederhana kalau kita tidak bersabar? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bersabar? Kan? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak sabar? Mau memberi perhatian tapi nggak sabar. Kan? Waktu kita cuma terbatas begitu. Bagaimana bisa memaafkan kalau kita tidak sabar? Bagaimana bisa berserah kalau kita tidak sabar? Jadi sabar itu sesungguhnya adalah fondasi dari semuanya begitu. Sehingga Tuhan dalam agama apapun ya, dalam bahasa yang berbeda-beda selalu mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Itu kan sesungguhnya sangat fundamental sekali gitu apa yang disampaikan seperti itu. Jadi dasarnya dulu harus kita lakukan. Sabar ya. Kemudian, dan kenapa misalnya berserah itu nomor 7 gitu. Pamungkas. Iya, karena kalau berserah belum apa-apa sudah berserah gitu ya. Itu juga nggak bahagia. Bagaimana bisa? Kan kita kan harus menyiapkan lahannya dulu untuk Tuhan membantu kita kan begitu. Lahannya itu apa? Ya 1 sampai 6 itu lahannya. Baru kemudian ujungnya adalah berserah. Ketika kita merasa sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itu pun bukan berarti kita berdiam diri. Berserah itu bukan berdiam diri. Berserah itu minta bantuan kepada Tuhan untuk menyelesaikan apa yang kita sendiri tidak mampu selesaikan. Tapi yang kita mampu sudah kita kerjakan. Betul. Itu tadi sabar, jadi harus urutan. syukur, simplicity, love, memaafkan, dan kemudian memberi giving, dan love, giving, dan forgiveness. Iya. Kemudian baru berserah. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak berurutan? Kalau nggak berurutan, ya tidak akan lengkap kebahagiaan kita. Karena segala sesuatu yang dalam Seven Laws of Happiness itu selalu urutan. Jadi awalnya kita menjalani hidup yang berproses dulu, itu namanya sabar. Kemudian kita melihat ke dalam, itu namanya syukur. Kemudian kita melihat keluar, itu namanya simplicity. Itu kaitan dengan diri sendiri, kan? Kalau sudah 3 itu baru bahagia dengan diri sendiri. Kemudian bisa berbahagia juga dengan lingkungan kalau melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Kemudian memberi. Karena tiada cinta tanpa memberi. Kenapa begitu? Iya, kalau kita mengatakan kita mencintai gitu ya, tapi kita tidak memberikan apapun, itu namanya kan teori. Jadi cinta itu tidak bisa tanpa memberi, tapi memberi bisa tanpa cinta. Oke. Itu kan namanya tidak urutan. Jadi boleh nggak memberi dulu? Nggak ikhlas ya itu namanya. Belum tentu ya, memberi karena ada hidden agenda gitu, ada maksud tertentu. Terpaksa gitu. Karena kewajiban. Itu jadi, juga tidak membahagiakan. Betul. Jadi kenapa memberi itu adanya sesudah cinta? Karena memberi itu dasarnya harus cinta. Tuh, gitu, catat. Gitu. Begitu juga nanti dengan memaafkan. Memaafkan itu dasarnya juga harus cinta. Gitu. Karena
memberi yang paling sulit itu adalah memberi maaf sebetulnya. Nah, padahal sebenarnya memberi maaf itu adalah keuntungan terbesar untuk diri kita. Untuk diri kita. Nah, yang menarik adalah kenapa saya bilang memberi maaf itu lebih sulit daripada memberi. Karena kalau memberi itu lompatannya kalau digambarkan itu dari 0 ke 1. Yeah. Itu kalau kita memberi kan. Kalau memaafkan kenapa lebih sulit? Karena memberinya bukan dari 0, tapi dari -1 ke 1. Karena ada hati yang luka. Lebih gitu jauh kan. ya. Sudah ada dalam lah ya, sudah tersakiti misalnya. Padahal maksudnya memaafkan itu adalah melepaskan. Nah, ini juga menarik ya, Penny ya. Jadi 1, 2, 3 itu yang namanya sabar, bersyukur dan simplicity. Itu rumusnya adalah menerima. Itu. 3 yang pertama itu menerima. Ya. Tapi 3 yang berikutnya kasih, memberi dan memaafkan itu rumusnya bukan menerima tapi melepaskan. Merela, itu indah. Melepaskan. Ya? Iya, jadi yang 1, 2, 3 itu menerima. Sabar itu kan menerima kan? Iya kan? Menerima prosesnya. Menerima prosesnya. Bersyukur itu menerima juga kan? Keadaan. Menerima keadaan apapun. Karena itu adalah rahmat dari Allah. Simplicity juga kan menerima. Iya kan? Menerima masalah apapun kan begitu ya. Karena kita melihatnya sederhana. Jadi itu rumusnya 1, 2, 3 menerima. 4, 5, 6 itu melepaskan. Yang ketujuh? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Oh, kita bahas lagi ya. Masih ada satu segmen tuh. Dua-duanya. Jadi berserah itu adalah menerima dan melepaskan. Seperti apa? Kita akan bahas di segmen terakhir ya. Peter Sweet Arfan Pradiansyah. Jangan kemana-mana. Dan jika Anda ingin berbahagia, putuskan sekarang juga. Menjadilah bahagia sekarang juga.